Bab 673, Sebaik Mati. Beberapa saat yang lalu dia menawarkan manual rahasia ini kepada Zhang Xi, tetapi pihak lain menolaknya, mengatakan bahwa tidak pantas baginya untuk melihatnya. Tapi tepat setelah itu, saat dia benar-benar terkesan dengan perilaku mulia seperti itu, pihak lain benar-benar mengerahkan kekuatan tubuh emas pijar 5 kali lipat. Jadi, apakah Anda melihat buku itu atau tidak? Bukankah ada tertulis bahwa bahkan para jenius akan membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk menguasainya? Tapi sudah berapa lama sejak kami mulai berkultivasi? Untuk mengingat konten dan selesai berkultivasi dalam waktu sesingkat itu. Guru, apakah Anda Zhang Xi atau reinkarnasi dari Wu Yangxi? Luo Qiki benar-benar tercengang oleh pemandangan di depannya. Rasanya seolah-olah pemahamannya tentang dunia terbalik sepenuhnya. Melompat dengan kunci pemutus naga, Zhang Xuan menyadari bahwa wanita muda itu masih linglung di dalam lorong, jadi dia berbalik dan memberi isyarat padanya. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Berjalan keluar dari lorong, Luo Qiki tidak bisa menahan rasa ingin tahunya lagi, jadi dia bertanya, Guru, apakah Anda baru saja menggunakan tubuh emas pijar kembar 5? Kurasa itu bisa dianggap seperti itu juga. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Xuan menjelaskan dengan ekspresi tidak senang, saya tidak bermaksud untuk mempelajarinya, tetapi karena urgensi masalah ini, saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Teknik kultivasi tubuh fisik ini agak merepotkan untuk dikultivasikan, jadi saya memodifikasinya sedikit. Meski begitu, masih ada kekurangan yang signifikan di dalamnya, jadi saya hanya berkultivasi ke pijaran pertama. Zhang Xuan benar-benar frustrasi. Awalnya, dia masih senang bahwa hanya ada 4 kekurangan, tetapi ternyata dia salah besar. 4 kekurangan kebetulan adalah dia akan membutuhkan berbagai bahan langka untuk mengolah pijaran kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Misalnya, dia akan membutuhkan Earth Flame Heart untuk mencapai pijaran kedua, dan untuk pijaran ketiga, dia akan membutuhkan Origin Heavy Water. Saat mengolah tubuh emas jalur surga, dia hanya membutuhkan Zenki jalur surga. Kapan dia membutuhkan dukungan materi eksternal sebelumnya? Masih membutuhkan begitu banyak item bahkan setelah menyusun beberapa ratus teknik kultivasi tubuh fisik dengannya, ini benar-benar terkutuk. Beruntung dia bisa menguasai pijaran pertama hanya dengan menggunakan Zenki jalur surganya, atau dia pasti akan mati karena frustrasi. Sementara dia tidak senang dengan situasinya, Luo Qiki akan menjadi gila. Dimodifikasi sedikit, kekurangan signifikan masih ada di dalamnya. Ini adalah teknik kultivasi puncak roh, atau mungkin, bahkan mungkin lebih dari itu. Saya baru saja selesai membaca pijaran pertama, dan Anda sudah selesai memahami, memodifikasi, dan mengolahnya. Bahkan untuk memilih kekurangan dalam teknik di atas itu. Apakah kamu menggodaku? Saya telah melihat banyak jenius dan ahli yang luar biasa, tetapi saya belum pernah melihat yang absurd seperti Anda. Mulut Luo Qiki berkedut hebat saat vertigo menyerangnya. Dia merasa bahwa tidak ada yang tidak mampu dilakukan oleh Zhang Xi. Sepertinya melakukan hal yang mustahil adalah hal yang biasa baginya. Mereka belum keluar. Apakah mereka sudah pergi? Sama seperti Luo Qiki yang terkejut tidak bisa berkata-kata, dia mendengar suara pemuda itu. Mengalihkan pandangannya, dia melihat bahwa Zhang Xi sudah berjalan di depan dan saat ini berdiri di depan pintu batu lainnya. Kerutan dalam terukir di dahinya. Yu Fei'er, Xing Yuan, dan yang lainnya telah melewati pintu batu ini untuk memasuki lorong lain. Mengingat bagaimana mereka menghabiskan hampir 16 jam di dalam lorong mereka berpikir bahwa yang lain akan keluar sekarang. Tetapi bertentangan dengan harapan mereka, tidak ada satu wajah pun yang terlihat di tengah cahaya redup dari Night Illumination Pearl di ruang bawah tanah yang luas. Apakah mereka sudah pergi, atau masih terjebak di dalam? Jantung Luo Qiki berdetak kencang. Membuang semua pikiran lain, dia buru-buru bergegas ke Zhang Xuan. Setelah memeriksa daerah itu, ekspresinya berubah muram. Sepertinya mereka belum keluar. Kalau tidak, mereka pasti akan datang mencari kita. Selain itu, lokasi di mana mutiara penerangan malam tersebar masih sama. Ini berarti kemungkinan besar mereka masih di dalam sana. Mengingat pemahamannya tentang Yu Fei'er, pihak lain pasti akan datang untuk mencari mereka segera setelah dia meninggalkan lorong. Atau setidaknya, dia akan memberitahu mereka melalui mutiara penerangan malam. Namun, mengingat tidak ada jejak mereka di ruang bawah tanah yang luas ini, itu hanya bisa berarti bahwa mereka berempat masih terjebak di balik pintu batu, tidak bisa pergi. Karena dia mampu menyimpulkan sebanyak ini, Zhang Xuan, yang memiliki mata wawasan, secara alami juga dapat melakukan hal yang sama. Pada saat ini, dia menatap pintu batu dengan ekspresi bingung. Tapi pintu ini tidak dikunci dengan kunci pemutus naga. Kenapa mereka belum keluar? Ini bukan. Luo Qiki berjalan ke depan untuk mendorong pintu, dan pintu itu terbuka dengan mudah, memperlihatkan tangga batu ke bawah. Tidak seperti lorong mereka,
yang satu ini tidak disegel dengan Severing Dragon Lock. Dengan kata lain, Luo Qi dan yang lainnya bisa pergi kapanpun mereka mau. Tetapi jika itu masalahnya, mengapa mereka belum keluar? Sebuah pikiran tiba-tiba menyerang Luo Qi, dan matanya melebar ketakutan. Grandmaster Wu Yangzi mengatakan bahwa kamar batu, tempat kami berada sebelumnya, adalah sel yang digunakan untuk memenjarakannya, dan sisi ini adalah tempat tinggal iblis dunia lain. Mengingat bagaimana sekelompok iblis dunia lain ditempa menjadi boneka di bawah tangannya, mungkinkah Wu Yangzi telah mengubah lebih dari 20 iblis dunia lain menjadi boneka, tetapi sebelumnya hanya ada satu boneka di ruang batu. Dengan asumsi bahwa semuanya masih berfungsi. Wajah Zhang Xuan terpelintir karena terkejut juga. Ayo pergi dan lihat. Meskipun dia tidak memiliki banyak niat baik terhadap Yu Fei'er dan yang lainnya, dia juga tidak memusuhi mereka. Dia tidak bisa hanya berdiam diri ketika mereka berisiko dicabik-cabik oleh boneka iblis dunia lain. Mengetahui bahwa teman dekatnya dalam bahaya, Luo Qi tidak berani ragu. Dia dengan cepat mengikuti di belakang Zhang Xuan dan menuruni tangga. Sama seperti yang lain, lorong ini juga dingin dan lembab. Rekaman dari jembatan batu sebelumnya mengatakan bahwa seseorang hanya bisa memasuki satu pintu. Sementara pintu ini tidak disegel oleh kunci pemutus naga, jika seseorang menempuh jalan ini, seseorang akan digantung oleh banyak boneka iblis dunia lain secara bersamaan, sehingga mustahil bagi mereka untuk kembali. Di sisi lain, jika seseorang melewati pintu lain dan gagal mendapatkan warisan, dia juga akan hancur. Dan jika seseorang berhasil mendapatkan warisan, dia akan mengetahui bahwa lorong lain mengarah ke sarang iblis dunia lain, dan tidak ada orang waras yang mungkin berani menyusuri jalan ini setelah mengetahuinya. Dalam retrospeksi, keputusan sebelumnya sebenarnya adalah pilihan antara hidup dan mati. Aku hanya bisa berharap mereka baik-baik saja. Menggenggam pedang hujan gletsernya dengan erat, Zhang Xuan perlahan berjalan menyusuri lorong. Seandainya dia tahu bahwa itu sangat berbahaya, dia pasti akan menghentikan mereka apapun caranya. Jika mereka berempat benar-benar mati di sini, dia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Setelah maju beberapa saat lagi, mereka akhirnya mendekati ujung tangga, dan ruang bawah tanah besar lainnya terbentang di depan mereka. Zhang Xuan menoleh ke Luo Qi dan berkata, akan terlalu mencolok jika kita masuk bersama. Kamu harus menungguku di atas sana, aku akan masuk sendiri. Guru, Luo Qi terkejut. Kamu saat ini masih terlalu lemah, dan kamu juga tidak punya cara untuk melarikan diri. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada mereka, kita hanya akan melompat ke kehancuran kita tanpa tujuan jika kita berdua masuk bersama. Tapi jika mereka baik-baik saja, percayalah, aku pasti akan mengeluarkannya. Zhang Xuan berkata. Jika seseorang mengikutinya, dia tidak akan dapat memanfaatkan banyak cara rahasianya. Jadi, akan lebih baik jika Luo Qi memimpin terlebih dahulu. Setelah beberapa saat ragu, Luo Qi mengatupkan rahangnya dan mengangguk. Ini, baiklah, dia memang terlalu lemah untuk membantu saat ini. Mempertimbangkan bagaimana dia bahkan tidak bisa melukai boneka iblis dunia lain, yang bisa dia lakukan hanyalah lari untuk hidupnya jika dia bertemu dengannya. Belum lagi, kemungkinan mereka akan menghadapi lebih dari satu kali ini. Jika mereka terjerat dengan mereka, mereka mungkin akan kehilangan nyawa mereka di sini. Meskipun Zhang Xi berhasil membunuh boneka iblis dunia lain sebelumnya, sebagian besar alasannya adalah karena pihak lain dilumpuhkan oleh Crimson Flame Cauldron. Kalau tidak, dalam pertempuran langsung, tidak mungkin itu akan mengekspos lehernya padanya. Guru, Anda harus berhati-hati, tidak peduli bagaimana yang lain, Anda harus terlebih dahulu memastikan keselamatan Anda sendiri. Luo Qi berkata dengan cemas. Jangan khawatir, aku bisa terbang. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, melarikan diri bukanlah masalah sama sekali, jawab Zhang Xuan. Aku akan menunggumu di luar kalau begitu. Mendengar kata-kata itu, Luo Qi tiba-tiba teringat berbagai prestasi menakjubkan yang telah dicapai Zhang Xuan, dan kekhawatirannya sedikit berkurang. Dia mengangguk sebelum berbalik untuk pergi. Sesaat kemudian, dia menghilang di tengah kegelapan. Setelah Luo Qi pergi, Zhang Xuan tidak langsung memasuki ruang bawah tanah. Sebaliknya, dia duduk dan menarik napas dalam-dalam. Jiwanya terlepas dari tubuhnya. Jika benar-benar ada 20 atau lebih dari iblis dunia lain yang dia temui sebelumnya, akan sulit baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia mampu terbang. Bagaimanapun, ketinggian terbangnya sangat dibatasi oleh langit-langit. Jika mereka semua bergegas untuknya secara bersamaan, hampir tidak mungkin baginya untuk menghindarinya. Karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan jiwanya untuk mengintai area tersebut. Karena sifat jiwa yang tidak berwujud dan tidak terlihat, akan sulit bahkan bagi iblis dunia lain untuk menyadarinya. Begitu jiwa Zhang Xuan meninggalkan tubuhnya, dia segera bergegas ke ruang bawah tanah.
Ada beberapa mutiara penerangan malam di ruang bawah tanah yang diceraikan Xing Yuan dan yang lainnya. Meskipun redup, Zhang Xuan masih bisa melihat dengan jelas situasi di sekitarnya. Melihat sekeliling, ruang bawah tanah ini jauh lebih besar daripada ruang batu tempat Wu Yangzi dikunci. Bahkan ketika menatap cakrawala, ujungnya tidak terlihat. Karena itu dimaksudkan untuk berfungsi sebagai tempat tinggal iblis dunia lain, infrastruktur diposisikan dengan rapi di samping satu sama lain. Jika bukan karena kegelapan yang suram, orang mungkin berpikir bahwa seseorang telah melangkah ke kota. Tidak heran iblis dunia lain mampu bertahan selama lebih dari 10.000 tahun di sini. Zhang Xuan mengangguk. Pada akhirnya, iblis dunia lain menghabiskan puluhan milenium di sini. Sulit dipercaya bahwa itu akan dirancang dengan buruk. Berpikir demikian, Zhang Xuan mengikuti jejak cahaya. Tidak ada keraguan bahwa mutiara penerangan malam ditinggalkan oleh Yu Fei'er dan kelompoknya. Selama dia mengikuti sumber cahaya, itu pasti akan membawanya ke mereka. Ada tanda-tanda pertempuran. Melangkah lebih jauh, wajah Zhang Xuan menjadi gelap. Di bawah cahaya Night Illumination Pulse, dia bisa melihat banyak bangunan runtuh dan sedikit jejak darah di tanah. Jelas, perkelahian baru saja terjadi di sini baru-baru ini. Mata wawasan. Garis wawasan mengalir di mata Zhang Xuan saat dia mempelajari jejak pertempuran. 14 jam yang lalu, pasti ditinggalkan oleh mereka. Eye of Insight adalah teknik yang dipicu dengan menggerakkan kedalaman jiwanya, jadi dia bisa mengaktifkannya bahkan sebagai jiwa. Dengan mempelajari jejak yang tertinggal di sini, dia bisa menyimpulkan kapan itu tertinggal. Kemungkinan besar, Yu Fei'er dan yang lainnya menemukan sesuatu tidak lama setelah memasuki ruang bawah tanah dan melawannya. Tetapi jika itu masalahnya, mengapa begitu sunyi di sini? Apakah mereka sudah mati? Zhang Xuan berpikir. Sejak pertempuran telah terjadi, Yu Fei'er dan yang lainnya seharusnya bertemu dengan iblis dunia lain. Jika mereka masih hidup, mereka seharusnya masih berada di tengah pertempuran. Namun, ruang bawah tanah benar-benar sunyi. Wajah Zhang Xuan menjadi gelap. Dia segera memeriksa sekeliling dan melihat beberapa set jejak kaki yang terburu-buru di tanah. Jejak kaki ini tidak terlalu besar, menunjukkan bahwa mereka ditinggalkan oleh manusia. Ini adalah jejak kaki mereka. Setelah melalui pengakuan guru-guru surgawi ketiga, mata wawasan Zhang Xuan lebih kuat dari sebelumnya, memungkinkan dia untuk dengan mudah melihat sedikit langkah kaki di atas lapisan debu di tanah. Zhang Xuan dengan cepat melacak langkah kaki, tetapi tidak lama kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Geji, geji, suara langkah kaki seseorang terdengar tidak terlalu jauh. Di bawah cahaya mutiara penerangan malam, Zhang Xuan melihat boneka setan dunia lain yang besar berjalan dengan langkah besar. Orang ini kira-kira berukuran sama dengan boneka yang dia bunuh belum lama ini. Kulitnya juga abu-abu, seolah-olah dilapisi dengan lapisan paduan logam. Jiwa Zhang Xuan mengolah seni jiwa jalan surga, jadi tidak seperti jiwa lainnya, tubuhnya tidak memancarkan energi yin. Karena itu, boneka iblis dunia lain tidak memperhatikannya. Itu hanya terburu-buru olehnya. Setelah itu, beberapa boneka iblis dunia lain juga segera mengikuti di belakangnya. Ada begitu banyak boneka iblis dunia lain di sini. Untuk benar-benar bertemu dengan 8 boneka iblis dunia lain sebelum dia bisa menemukan Yu Fei'er dan yang lainnya, jantung Zhang Xuan berdebar kencang. Mengingat berapa banyak boneka iblis dunia lain ada di sini, Yu Fei'er dan yang lainnya, sama saja sudah mati. Bab 674, Menemukan Yu Fei'er. Boneka-boneka ini berdenyut dengan energi luar biasa yang setara dengan yang dia temui di ruang batu. Dilihat dari kelihatannya, bahkan seorang ahli alam Sein akan terbunuh bahkan jika dia datang ke sini. Luo Qi dan Zhang Xuan hampir mati hanya berurusan dengan satu. Mereka membutuhkan perencanaan yang matang dan banyak usaha hanya untuk menyingkirkannya. Untuk menghadapi 8 sekaligus. Dengan kulit yang mengerikan, Zhang Xuan maju ke depan. Bum 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 bum. Beberapa saat kemudian, tanah tiba-tiba mulai bergetar tanpa henti dengan ritme yang aneh. Zhang Xuan mengerutkan kening. Getarannya kuat, mengingatkan pada gelombang kejut yang terpancar dalam bentrokan antara para ahli. Namun, yang aneh adalah interval pendek yang konstan antara setiap getaran. Namun demikian, jejak pertempuran ini meningkatkan harapan Zhang Xuan. Mungkinkah mereka masih bertahan? Mata Zhang Xuan berbinar. Meskipun iblis dunia lain telah ditempa menjadi boneka di bawah tangan Wu Yangzi, mereka tidak memiliki emosi atau irasionalitas yang akan membuat mereka bertarung satu sama lain. Satu-satunya kemungkinan adalah Yu Fei'er dan yang lainnya masih hidup, dan mereka masih bertahan, mereka pergi. Tapi, itu adalah boneka alam Sein. Bagaimana Yu Fei'er dan yang lainnya bisa bertahan begitu lama? Mempercepat, Zhang Xuan terbang ke tempat asal getaran. Di tengah perjalanan,
ia melihat lagi 3 wayang berjalan dalam garis lurus, mirip dengan yang ia lihat sebelumnya. Ini sudah yang ke-17. Menghitung cepat boneka yang dia temui, wajah Zhang Xuan menjadi gelap. Beruntung dia tidak datang ke sini dengan tubuh fisiknya, atau tidak akan menjadi lelucon jika dia dikelilingi oleh orang-orang ini. Sementara kultivasinya telah berkembang pesat belakangan ini, dan dia memiliki Library of Heaven's Path di belakangnya, dia tahu batasannya sendiri. Dia mungkin telah melewati ahli alam Sein dengan menipu pihak lain dengan kata-katanya sebelumnya, tetapi melawan boneka tak bernyawa yang hanya mengikuti instruksi, dia tahu bahwa kematian akan menjadi satu-satunya hasil dari pertemuan dengan mereka. Sesuatu yang salah. Jika Yu Fei'er dan yang lainnya masih hidup, mengapa boneka-boneka ini berjalan pergi bukannya melingkari mereka? Saat Zhang Xuan menemukan semakin banyak boneka, benih keraguan perlahan tumbuh di benaknya. Setelah menyadari bahwa Yu Fei'er masih hidup, boneka-boneka itu seharusnya berkumpul satu sama lain untuk menghadapi mereka. Mengapa mereka malah pergi dengan cara yang begitu tertib? Meskipun Zhang Xuan bingung dengan situasi di depannya, dia terus maju dengan kecepatan tinggi. Zhang Xuan tidak berani terbang terlalu cepat karena takut menimbulkan gaung yang signifikan di udara dari gerakannya. Setelah maju sekitar 8 menit, dia akhirnya tiba di sumber getaran. Sepanjang jalan, dia telah melihat banyak bekas luka pertempuran juga, tetapi skalanya relatif lebih kecil dibandingkan dengan yang pertama dia temui. Kemungkinan besar, mereka mencoba menangkis boneka iblis dunia lain saat mereka mundur. Fakta bahwa dia belum melihat mayat mereka berarti ada kemungkinan besar mereka masih bernafas. Untuk bisa bertahan begitu lama melawan begitu banyak boneka iblis dunia lain dari alam suci, mereka memang tangguh. Mereka di sana. Setelah mengambil jalan memutar di sekitar gedung bertingkat tinggi, Zhang Xuan memperhatikan bahwa sumber getaran berada tepat di depannya. Dengan cepat mengangkat pandangannya untuk melihat, sebuah kotak besar muncul di depan matanya. Itu mencakup area beberapa lusinmu, dan ditempatkan di tengah adalah sebuah altar. Kemungkinan besar, itu adalah alat yang mereka gunakan untuk menghormati leluhur mereka atau surga ketika mereka masih hidup. 15 mu hektar, simbol aneh tertulis di altar, membuat seseorang pusing luar biasa hanya dengan melihatnya. Ada berbagai patung aneh yang didirikan di sekitar altar. Mereka menyerupai perpaduan berbagai binatang, membentuk pemandangan yang sangat menyeramkan. Niat membunuh yang kuat terpancar dari patung-patung itu, menyebabkan getaran dingin di tulang punggung seseorang. Mereka masih hidup. Saat tatapan Zhang Xuan jatuh di tengah altar, matanya menyala. Di sana, penghalang cahaya didirikan, dan 2 boneka iblis dunia lain menyerangnya tanpa henti. Dari sinilah getaran itu berasal. Di penghalang cahaya, Yu Fei'er, Xing Yuan, dan yang lainnya duduk bersila di tengah. Wajah mereka pucat, dan tubuh mereka berlumuran darah segar. Sepertinya mereka menderita luka parah saat mencoba melarikan diri dari boneka iblis dunia lain. Sungguh kartu truf yang luar biasa. Melihat penghalang cahaya, Zhang Xuan terkesan. Untuk dapat menangkis serangan tanpa henti dari 2 boneka alam Sein, ketahanan penghalang itu memang luar biasa. Itu mungkin milik Yu Fei'er atau Xing Yuan, mempertimbangkan kedudukan mereka berdua, tidak mengherankan jika mereka memiliki sarana seperti itu di lengan baju mereka. Menyadari apa yang sedang terjadi, Zhang Xuan menghela nafas lega. Sebagai putri kekaisaran Hong Yuan, wajar jika dia membawa banyak artefak pertahanan sehingga dia bisa melindungi dirinya dari bahaya. Kalau tidak, karena identitasnya yang luar biasa, tidak mungkin keluarganya akan membiarkannya pergi sendirian. Di sisi lain, mengingat bagaimana Xing Yuan bisa mengejar sang putri secara terbuka, latar belakang keluarganya kemungkinan juga luar biasa. Sementara artefak mereka mungkin tidak cukup bagi mereka untuk melawan boneka iblis dunia lain, itu sudah cukup bagi mereka untuk bertahan sementara. Tapi penghalang cahaya ini tampaknya berada di ambang kehancuran. Zhang Xuan mengerutkan kening. Tidak peduli seberapa kuat artefak itu dibatasi oleh jumlah energi yang tersimpan di dalamnya. Mengambil amulet pelindung skala naganya misalnya, sementara itu mampu menahan serangan dengan kekuatan penuh dari Transcendent Mortal 9 dan, itu hanya terbatas pada 3 kegunaan. Sementara penghalang cahaya tempat keempatnya mampu menahan serangan tanpa henti dari kedua boneka itu, cahayanya redup, dan sepertinya akan segera pecah. Dan begitu itu terjadi, itu akan mengejam momen kehancuran mereka. Aku harus menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Situasi saat ini menempatkannya dalam dilema. Jika dia menginstruksikan mereka untuk menghilangkan penghalang cahaya, kedua boneka iblis dunia lain pasti akan bergegas ke arah mereka, dan Zhang Xuan tidak percaya diri untuk membawa mereka semua keluar hidup-hidup bersama mereka di jalan mereka. Tetapi jika penghalang cahaya tidak dihilangkan, mereka akan terjebak di sini. Apa yang bisa dilakukan saat ini? Lebih jauh lagi, yang paling membingungkan Zhang Xuan adalah,
menilai dari mana boneka iblis dunia lain yang dia temui dalam perjalanan ke sini berasal, mereka mungkin berada di altar ini sebelumnya. Mengapa sisanya berbaris pergi, hanya menyisakan 2 dari mereka di sini? Jika mereka semua menyerang penghalang cahaya bersama-sama, itu pasti sudah hancur sekarang. Menilai situasi lebih lama, Zhang Xuan masih tidak dapat memahami situasinya. Karena itu, dia memutuskan untuk melayang sedikit lebih dekat ke penghalang cahaya untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Kenapa ada mayat di sana? Bergerak maju, dia melihat Yu Fei'er, Xing Yuan, Wu Zhen, dan Ye Qian duduk bahu-membahu dalam lingkaran di tengah penghalang cahaya, dan duduk di tengah mereka berempat adalah seorang lelaki tua. Meskipun tidak ada kerusakan yang terlihat pada tubuh lelaki tua itu, tubuhnya yang layu dan kurus menunjukkan bahwa dia sudah lama meninggal. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Zhang Xuan. Mungkinkah ini, Grandmaster Wu Yangzi? Agar mayat manusia muncul di sini, menyatukan petunjuk, lelaki tua itu seharusnya Wu Yangzi. Ketika Zhang Xuan tidak dapat menemukan mayat Wu Yangzi di kamar batu sebelumnya, dia sudah sedikit bingung di mana itu. Dari kelihatannya sekarang, mayat itu telah ada di sini selama ini, dan entah bagaimana, Yu Fei'er dan yang lainnya berhasil menemukannya, dan mereka saat ini menjaganya. Tentu saja, mungkin juga mayat itu menjaga mereka. Tidak mungkin bagi Zhang Xuan untuk menentukan apakah penghalang cahaya itu berasal dari kelompok Yu Fei'er atau Wu Yangzi. Sementara Zhang Xuan menilai situasi dengan hati-hati, keringat dingin menetes di wajah Yu Fei'er dan yang lainnya. Terengah-engah, Xing Yuan berkata dengan wajah pucat, "Putri ke-6, sepertinya kita tidak akan bisa keluar kali ini." Ada luka yang mencolok di dadanya. Meskipun dia sudah menerapkan beberapa obat pemulihan, darah segar masih terus mengalir darinya, membentuk pemandangan yang agak menakutkan. Kita mungkin akan mati di sini. Wajah Hu Zhen juga menjadi gelap. Mereka semua mengira itu akan menjadi misi sederhana, yang perlu mereka lakukan hanyalah mengkonfirmasi keberadaan ruang bawah tanah tempat Wu Yangzi pernah tinggal. Siapa yang tahu bahwa misi yang tampaknya sederhana ini sebenarnya akan membawa mereka ke begitu banyak boneka yang tangguh. Dikejar sampai ke sini, jika bukan karena persediaan artefak pertahanan Yu Fei'er yang cukup, mereka pasti sudah mati beberapa jam yang lalu. Paling tidak, kami memilih jalan yang benar. Ini memang tempat Grandmaster Wu Yangzi tinggal sebelumnya, dan kami bahkan menemukan mayatnya. Yu Fei'er mendengus. Di tengah keputusasaan ini adalah satu-satunya penghiburan yang dia terima. Paling tidak, dia berhasil mengalahkan Zhang Xuan yang sombong itu sekali. Karena mayat Grandmaster Wu Yangzi ada di sini, itu hanya berarti mereka telah menemukan tempat yang tepat. Penyesalan terbesarnya sekarang adalah dia tidak bisa melihat keangkuhan terhapus dari wajah orang itu. Kamu benar, Xing Yuan mengangguk lemah. Kemudian, berbalik ke Yu Fei'er, dia bertanya, "Putri ke-6, karena kita sudah berada di ambang kematian, dapatkah Anda mengetahui apakah Anda pernah menyukai saya?" Melihat penghalang cahaya terus tumbuh semakin tipis, Xing Yuan tahu bahwa itu adalah masalah waktu sebelum hancur. Dengan demikian, dia tidak dapat lagi menekan pertanyaan terbesar di benaknya. Dia telah mengejar wanita ini untuk waktu yang sangat lama, tetapi pihak lain tidak pernah membalas perasaannya. Sekarang mereka berada di ambang kematian, dia ingin setidaknya mengetahui kebenaran sehingga dia bisa beristirahat dengan tenang. Mendengar kata-kata itu, Ye Qian dan Wu Zhen segera memalingkan muka dengan canggung. Tidak berharap Xing Yuan mengajukan pertanyaan seperti itu, Yu Fei'er membuka mulutnya, tetapi dia segera menggigit bibirnya. Setelah lama ragu-ragu, dia menggelengkan kepalanya. Aku sudah memberitahumu bahwa sebelum aku menjadi guru Master Bintang 6, aku tidak tertarik untuk terlibat dalam hubungan romantis apapun. Dia memiliki sifat yang sangat kompetitif, dan dia selalu ingin membuktikan dirinya kepada orang lain. Dengan demikian, hubungan romantis adalah sesuatu yang ada di benaknya. Meskipun Xing Yuan telah mengejarnya untuk beberapa waktu sekarang, hatinya tidak pernah berhenti berdetak untuknya. Aku tahu itu. Aku tidak punya peluang sejak awal. Mendengar kata-kata langsung dari pihak lain, Xing Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Lalu, apakah kamu tertarik pada Zhang Xuan? Mengingat wajah tak tahu malu pada pemuda menjijikkan itu, Yu Fei'er mengatupkan rahangnya karena marah. Zhang Xuan, bagaimana mungkin aku tertarik pada orang yang hina dan tak tahu malu itu? Aku pasti sudah gila sebelum aku bisa jatuh cinta pada pria seperti itu. Dia adalah seorang putri, anggota bangsawan, namun pihak lain berani memaksanya untuk menjadi pelayannya dan menyajikan teh untuknya. Andai saja itu saja, saat dia berunding dengannya, dia bahkan menendang pantatnya 2 kali. Dia belum pernah melihat seseorang yang tidak sopan seperti dia. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa mengalahkannya, dia akan lama bergegas untuk menghancurkan pria itu dengan tangannya. Saya, Zhang Xuan,
yang berkeliaran di sekitar penghalang cahaya untuk menemukan kesempatan untuk menyelamatkan kelompok, mendengar evaluasi Yu Fei tentang dia, dan dia terhuyung-huyung. Saya orang yang jujur, baik, dan murah hati. Bagaimana mungkin aku menjadi pria yang tercela dan tak tahu malu? Sama seperti orang bijak-bijak di masa lalu pernah berkata, wanita dan munafik adalah dua spesies yang paling sulit untuk menyenangkan. Memang benar demikian. Mendengar lolongan marahnya, Xing Yuan sama sekali tidak senang. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Semakin galak kamu mencaci maki dia, semakin besar tempat dia di hatimu. Aku sudah mengenalmu sejak kita masih kecil, dan sudah lebih dari 20 tahun sejak itu, tapi pernahkah aku menempati tempat sebesar dia? Hatimu. Ketika aku bilang kita tidak bisa pergi lebih awal, hal pertama yang muncul di benakmu bukanlah rasa takut, tetapi bahwa kamu telah memenangkan taruhan melawannya. Bahkan dalam situasi putus asa ini, yang bisa dia pikirkan hanyalah Zhang Xuan. Dari fakta ini, dia tahu bahwa meskipun bertahun-tahun mengejarnya, kedudukannya di hati pihak lain bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang yang baru saja dia temui. Yu Fei membeku setelah mendengar kata-kata itu. Apakah dia benar-benar jatuh cinta dengan orang itu? Tapi bagaimana mungkin? Yang dia inginkan hanyalah melepaskan dirinya dari identitasnya sebagai pelayan dan memberi pelajaran pada orang yang tidak tahu malu itu. Menegaskan niatnya di dalam sekali lagi, tepat saat dia akan mengungkapkannya kepada Xing Yuan, sebuah suara tiba-tiba melayang ke telinga mereka. Batuk-batuk, ini bukan waktunya untuk saling menggoda. Kamu seharusnya mendiskusikan bagaimana kamu bisa lolos. Mendengar suara itu, mata Yu Fei melebar. Zhang Xuan. Bab 675, jantung berdetak. Tepat setelah memanggil nama pria itu, wajah Yu Fei berubah merah, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Mempertimbangkan durasi mereka melarikan diri, mereka setidaknya beberapa kilometer ke kedalaman ruang bawah tanah. Selain itu, ada banyak boneka iblis dunia lain yang berpatroli di area tersebut, siap untuk menghalau penyusup. Yang terpenting, orang itu jelas-jelas memasuki lorong lain, jadi bagaimana mungkin dia bisa muncul di sini? Tidak ada keraguan tentang itu, dia pasti berhalusinasi. Tepat setelah dia menegaskan kembali bahwa dia tidak akan pernah jatuh cinta dengan orang tercela itu, dia benar-benar berhalusinasi suaranya dan berpikir bahwa dia akan datang untuk menyelamatkannya, sungguh memalukan. Itu hanya ucapan yang lewat, tidak ada dari kalian yang mendengar sama sekali, mengerti? Yu Fei mendengus marah dengan nada mengancam. Uhuk-uhuk. Zhen dan yang lainnya saling melirik sebelum menjawab, Putri, sepertinya kita juga mendengar kata-kata itu. Kalian semua mendengar kata-kata itu juga. Terkejut, Yu Fei dengan cepat mengamati sekelilingnya dengan cemas. Tapi selain dua boneka yang masih menyerang penghalang cahaya tanpa henti, tidak ada siapapun selain mereka. Karena kita semua mendengar suaranya dengan jelas, itu tidak mungkin hanya imajinasi kita. Xing Yuan mengangguk. Sementara dia membenci Zhang Xuan, masih menghibur untuk mendengar suara pihak lain pada saat yang genting ini. Melihat bahwa pihak lain benar-benar meragukan keberadaannya setelah dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan terus mentransmisikan suaranya kepada mereka. Baiklah. Tidak ada dari kalian yang berhalusinasi. Aku memang Zhang Xuan, dan aku di sini untuk menyelamatkan kalian semua. Tubuh fisikku masih di luar, dan saat ini aku menggunakan seni rahasia untuk mengirimkan suaraku. Karena dia tidak dapat mengungkapkan bahwa dia adalah jiwa yang mengambang saat ini akan mengungkapkan identitasnya sebagai peramal jiwa, dia hanya bisa menjelaskannya dengan ini. Jika Anda di luar, mungkinkah ini, transmisi lebih dari 1000 li? Xing Yuan dan yang lainnya melebarkan mata karena terkejut. Seseorang harus tahu bahwa bahkan seorang transenden mortal 8 dan tidak dapat mengirimkan suaranya dengan begitu jelas hingga beberapa kilometer. Mungkinkah, Zhang Xuan sudah memiliki kekuatan yang begitu besar? Melihat bahwa Zhang Xuan menyadari situasi mereka dan bermaksud untuk menyelamatkan mereka, Yu Fei menghela napas dengan percaya diri dan bertanya, bagaimana Anda berniat untuk menyelamatkan kami? Apakah Anda punya ide dalam pikiran? Orang ini mungkin penuh kebencian, tapi dia memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia telah diganggu berkali-kali namun masih tidak berdaya melawannya? Justru karena saya tidak punya ide, saya di sini untuk membahas masalah ini dengan Anda, kata Zhang Xuan. Dia benar-benar tidak punya ide dalam pikirannya. Jiwanya mungkin bisa menyelinap masuk tanpa memperhatikan siapapun, tetapi jika dia mencoba membawa yang lain keluar, mereka pasti akan dikepung dan dibunuh sebelum mereka bisa pergi jauh. Membahas. Jika kita memiliki ide dalam pikiran, kita pasti sudah melarikan diri dari tempat terkutuk ini sejak lama, kata Xing Yuan dengan wajah gelap. Semangatnya terangkat setelah mendengar suara Zhang Xuan, tetapi siapa yang mengira bahwa pihak lain sama tersesatnya dengan mereka? Baiklah,
Kenapa kalian tidak memberitahuku situasi di sini secara mendalam? Ini akan membantuku menemukan solusi yang layak untuk keadaanmu saat ini. Pertama, aku melihat beberapa boneka berjalan menjauh dari arahmu ketika aku sedang mencari-cari, barusan. Dalam keadaan normal, mereka semua seharusnya berkumpul di sini untuk menyingkirkanmu bersama-sama. Mengapa mereka pergi, hanya menyisakan dua orang ini di sini? Zhang Xuan mengangkat keraguan yang telah mengganggunya selama ini. Jika mereka semua menyerang sekaligus, penghalang cahaya akan hancur sejak lama, dan kelompok ini akan menjadi mayat dingin sekarang. Sementara boneka tidak memiliki kecerdasan, masuk akal untuk berpikir bahwa mereka diprogram untuk mengepung dan mengalahkan penyusup ke ruang bawah tanah. Lagi pula, boneka yang dia temui di ruang batu sebelumnya mengejarnya dengan gila-gilaan, mengancam akan menggilingnya menjadi pasta daging. Karena itu, bagaimana mungkin mereka membiarkan kelompok sebesar itu pergi? Mungkin ada beberapa logika mendasar untuk itu. Jika dia mengeksploitasi ini, dia mungkin bisa menemukan cara untuk menyelamatkan grup. Tidak lama setelah kami memasuki ruang bawah tanah ini, kami bertemu dengan boneka iblis dunia lain itu. Kami segera dikuasai oleh mereka, dan mereka dengan sengaja memblokir jalan kembali ke lorong. Jadi, kami hanya bisa mundur lebih dalam ke ruang bawah tanah sambil menangkis mereka mati. Ye Qian dengan cepat menjelaskan semua yang terjadi. Tepat setelah menuruni tangga, mereka segera melihat kota bawah tanah ini, jadi mereka dengan cepat bergegas ke sana dengan penuh semangat, berpikir bahwa mereka telah menemukan petunjuk penting. Siapa yang mengira bahwa mereka akan bertemu dengan boneka iblis dunia lain tidak lama kemudian. Itu juga wilayah tempat Zhang Xuan pertama kali menemukan jejak pertempuran. Dikelilingi oleh sekelompok boneka alam Sein, mereka secara alami tidak cocok sama sekali. Beruntung Xing Yuan dan Putri Fei Er memiliki banyak artefak berharga pada mereka. Melempar mereka keluar sambil mundur, mereka berhasil menangkis musuh. Meski begitu, mereka masih terluka parah melalui banyak pertemuan. Melarikan diri sampai ke altar, mereka kebetulan menemukan mayat Wu Yangzi dan memicu mekanisme yang ditinggalkannya. Saat itulah penghalang cahaya muncul, dan mereka beristirahat sejenak. Artinya, penghalang cahaya ini memang artefak yang ditinggalkan oleh Wu Yangzi. Itu mungkin cara untuk mencegah mayatnya dirusak oleh iblis dunia lain setelah kematiannya, tetapi siapa yang tahu bahwa itu akan secara tidak sengaja menyelamatkan junior yang datang mencarinya 2000 tahun kemudian. Namun, dilihat dari keadaan penghalang saat ini, itu tidak mungkin bertahan terlalu lama. Setelah mendengar karya Ye Qian, Yu Fei Er mendengus. Siapa bilang orang-orang itu tidak berkumpul di sini dalam upaya untuk menyingkirkan kita? Semua 20 dari mereka ada di sini beberapa saat yang lalu, atau penghalang cahaya tidak mungkin berkurang begitu cepat. Hanya saja, untuk beberapa alasan tidak kami ketahui, mereka pergi dengan tiba-tiba. Bukan karena orang-orang itu tidak datang untuk mengepung mereka, tetapi mereka tidak dapat menembus penghalang dan pergi. Siapa yang tahu kapan mereka akan kembali? Semua artefak pertahanan yang mereka miliki telah habis. Begitu penghalang cahaya hancur, mereka akan kehilangan satu-satunya perlindungan mereka. Bahkan jika Zhang Xuan ada di sini untuk mendukung mereka, masih sangat tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Kamu bilang mereka pergi setelah menyerang penghalang sejenak. Zhang Xuan mengerutkan kening. Itu tidak masuk akal sama sekali. Jika orang-orang itu melanjutkan, penghalang cahaya akan hancur sekarang. Mengapa boneka-boneka itu berbaris pada saat yang begitu penting, hanya menyisakan dua dari mereka untuk melanjutkan? Kelompok itu mengangguk. Kapan mereka pergi? Zhang Xuan bertanya. Sekitar 10 menit yang lalu atau lebih. Kata Ye Qian. 10 menit yang lalu. Sekitar waktu itu Ki kecil dan aku meninggalkan ruang bawah tanah. Sambil mengerutkan kening, sebuah pikiran tiba-tiba muncul, dan wajah Zhang Xuan menjadi gelap. Mungkinkah orang-orang ini mengetahui bahwa dia telah melanggar lorong lain, dan sedang menuju untuk mendukung sekutu mereka? Jika itu masalahnya, dia akan berada dalam bahaya besar. Tubuh fisiknya masih tersembunyi di lorong dekat pintu masuk ruang bawah tanah. Jika dia diperhatikan oleh mereka, bukankah tubuhnya akan hancur berkeping-keping? Beri aku waktu sebentar, aku akan melihat-lihat dan mencari tahu sesuatu. Tubuh fisiknya adalah yang paling penting baginya sekarang, dia tidak bisa membiarkan ada yang salah dengan itu. Belum lagi, jika tubuh fisiknya hancur, tidak mungkin dia bisa membantu Yu Fei Er dan yang lainnya keluar dari penderitaan mereka saat ini. Jadi, meninggalkan kata-kata ini, dia segera bergegas pergi. Hei, saat suaranya perlahan memudar, lingkungan menjadi sunyi sekali lagi. Yu Fei Er berteriak panik beberapa kali, tetapi dia tidak menerima tanggapan apapun. Marah, dia memukul tanah dengan tinjunya. Apa itu? Dia ada di sini untuk menyelamatkan mereka, namun dia menghilang tanpa melakukan apa-apa. Apa yang dia lakukan?
Zhang Xuan tidak bisa diganggu dengan kebencian yang menumpuk padanya saat ini. Jiwanya bergegas kembali ke lorong dengan kecepatan secepat mungkin. Itu karena ketakutannya diperhatikan bahwa dia bergerak perlahan sebelumnya, tetapi mengingat kemungkinan bahaya fisiknya dalam bahaya sekarang, dia tidak bisa peduli tentang itu lagi. Segera, dia tiba kembali di tangga. Tidak ada boneka di sini. Di tangga batu, tubuh fisiknya masih bermeditasi dengan tenang di sudut, tidak tersentuh oleh siapapun. Apakah saya salah? Dia berpikir bahwa boneka lain bergegas untuk membantu sekutu mereka di ruang bawah tanah lainnya setelah mengetahui bahwa itu telah dilanggar oleh penyusup, tetapi tampaknya tidak demikian. Zhang Xuan menggaruk kepalanya dengan bingung. Klon, melepaskan tiruannya, Zhang Xuan menempatkan tubuh fisiknya ke dalam cincin penyimpanannya. Sementara tubuh fisiknya tidak bisa bertahan terlalu lama di cincin penyimpanan, ini harus menjadi tindakan yang lebih aman untuk saat ini. Secara alami, cincin itu ditinggalkan dengan tiruannya. Meskipun tiruannya terbukti tidak dapat diandalkan dalam banyak kesempatan, kekuatan teratai 9 hati bukanlah untuk pertunjukan. Boneka iblis dunia lain itu mungkin tangguh, tetapi masih akan sangat sulit bagi mereka untuk membunuh tiruannya. Paling tidak, klonnya harus bisa memastikan keamanan tubuh utamanya. Tunggu di sini untukku, aku akan untuk melihat apa yang boneka itu lakukan. Setidaknya, aku akan bisa mempersiapkan apapun yang mereka rencanakan. Setelah menginstruksikan klonnya, jiwa Zhang Xuan terbang ke kedalaman ruang bawah tanah sekali lagi. Mengingat bahwa boneka-boneka itu tidak pergi ke ruang bawah tanah lainnya, mereka pasti merencanakan sesuatu. Jika tidak, mereka tidak mungkin membiarkan Yu Fei Er dan yang lainnya pergi. Dengan demikian, Zhang Xuan merasa bahwa ada kebutuhan penting baginya untuk mengungkap apa yang sedang dilakukan orang-orang itu. Setelah terbang sejenak, Zhang Xuan melihat gelombang pertama boneka sekali lagi. Mereka saat ini bergerak ke sudut kota. Apa yang mereka lakukan di sana? Sudut kota tidak diterangi oleh Night Illumination Pulse, jadi gelap gulita. Namun demikian, boneka-boneka itu terus berjalan tanpa lelah, menghilang ke dalam kegelapan dengan cepat. Mata wawasan. Dengan Eye of Insight diaktifkan, area gelap gulita tiba-tiba terlihat oleh pandangannya. Eye of Insight tidak hanya mampu melihat melalui fasad, bahkan kegelapan tidak bisa menyembunyikan visinya. Memeriksa sekeliling dengan cermat, Zhang Xuan terus mengikuti boneka ke depan. Segera, boneka-boneka itu meninggalkan kota dan tiba di depan sungai. Ini mungkin terhubung ke aliran yang saya lihat di atas. Mata Zhang Xuan terangkat, untuk berpikir bahwa aliran di atas akan benar-benar mengalir melalui area ini juga. Namun, apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan di sini daripada menyerang Yu Fei Er dan yang lainnya? Huala, di tengah kebingungan Zhang Xuan, salah satu boneka melangkah ke sungai. Geji. Begitu boneka itu masuk, serangkaian roda gigi diklik, dan alas bundar muncul di tengah sungai. Begitu alas bundar muncul, niat membunuh yang luar biasa segera memenuhi lingkungan. Ledakan niat membunuh yang kuat menyebabkan tekanan besar yang membebani jiwa Zhang Xuan. Untuk berpikir bahwa niat membunuh bahkan mempengaruhi jiwa. Zhang Xuan dengan cepat mengendarai Heaven's Path Soul Art, dan baru pada saat itulah dia akhirnya pulih dari dampaknya. Dia tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Dia saat ini adalah jiwa, tidak memiliki bentuk dan bentuk. Siapa yang tahu bahwa niat membunuh yang terpancar dari alas bundar yang muncul akan sangat kuat sehingga hampir menyebabkan jiwanya jatuh ke tanah. Skalanya benar-benar tidak ada bandingannya dengan iblis dunia lain yang hidup yang ditangkap Hongxi. Apa itu? Mengumpulkan lebih banyak garis wawasan dalam energinya, Zhang Xuan memfokuskan pandangannya pada alas bundar. Bahkan tanpa berpikir, sudah jelas ada yang salah dengan situasi saat ini. Di alas bundar, ada benda seukuran semangka. Itu berkontraksi dan meluas pada frekuensi konstan, menciptakan suara gemuruh keras yang mengingatkan pada guntur bersama dengan gerakannya. Sebuah jantung. Tubuh Zhang Xuan membeku. Dia ragu pada awalnya, tetapi semakin dia melihatnya, semakin jelas baginya bahwa benda yang ditempatkan di tengah alas adalah hati merah. Mengapa ada hati di sini? Dan yang lebih penting, bagaimana masih berdetak? Sama seperti Zhang Xuan yang bingung dengan situasi di depannya, dia melihat boneka yang melompat ke air berlutut di depan alas bundar. Seiring dengan detak jantung, energi spiritual diambil dari aliran oleh jantung dan dimasukkan ke dalam boneka. Boneka usang itu segera menjadi berenergi sekali lagi. Boneka sedang mengisi ulang energi mereka. Zhang Xuan mengepalkan tinjunya dengan gelisah. Previous. Semua. Bab 676, direduksi menjadi segumpal daging. Bahkan seorang kultivator pada akhirnya akan menemukan dirinya terkuras dan kelelahan setelah bertarung untuk waktu yang lama, tentu saja, boneka. Boneka-boneka ini dipasang dengan formasi pengumpulan roh di tubuh mereka,
dan mereka mengandalkan penyerapan energi spiritual dari lingkungan atau dari batu roh untuk bergerak. Jadi, jika mereka terlalu memaksakan diri, mungkin saja mereka berhenti berfungsi karena kekurangan daya. Ini menjelaskan mengapa 20 atau lebih boneka pergi tak lama setelah menyerang penghalang cahaya. Tampaknya mereka telah memaksakan diri dengan menyerang penghalang cahaya dengan kekuatan penuh mereka tanpa henti, dan dengan demikian perlu mengisi ulang diri mereka sendiri. Aliran bawah tanah ini sebenarnya adalah urat nadi, dan ia mengumpulkan energi spiritual dari pegunungan berkelok-kelok yang membentang 1000 kilometer. Memang ada cukup energi spiritual yang terkandung di dalam sungai untuk mengisi kembali energi dalam boneka-boneka itu, seharusnya tidak mudah bagi boneka untuk menyerap energi spiritual di aliran dengan begitu mudah dan cepat. Ada sesuatu yang sangat aneh dengan hati. Sama seperti seorang kultivator tidak mungkin mengembalikan Zenki mereka ke kapasitas penuh mereka dalam sekejap, boneka juga membutuhkan waktu untuk mengisi ulang dirinya sendiri. Untuk pulih sepenuhnya dalam beberapa napas benar-benar tidak masuk akal. Kemungkinan besar, situasi konyol ini pasti ada hubungannya dengan hati. Pertama-tama, sudah aneh bahwa hati yang dipenuhi dengan niat membunuh benar-benar ditempatkan dalam aliran energi spiritual. Lebih jauh lagi, ada sesuatu yang sangat menyeramkan tentang hati ini yang sepertinya membuat tulang punggung Zhang Xuan merinding saat dia melihatnya. Pemandangan menakutkan ini memicu semua alarmnya. Gugu-gugu. Sementara Zhang Xuan masih memeriksa detak jantung dengan bingung, boneka iblis dunia lain melangkah maju. Seiring dengan detak jantung, ia memulihkan kekuatannya. Akan menjadi malapetaka jika ini terus berlanjut. Melihat boneka iblis dunia lain mendapatkan kembali kekuatan mereka satu persatu, jantung Zhang Xuan berdetak kencang. Jika dia tidak melakukan apa-apa, tidak akan lama sebelum semua boneka pulih dan kembali menyerang Yu Fei Er dan yang lainnya. Jika itu terjadi, yang terakhir pasti akan mati di sini. Aku harus membawa Yu Fei Er dan yang lainnya keluar dari sini sebelum semua boneka ini mendapatkan kembali kekuatannya. Zhang Xuan mengepalkan tinjunya dengan muram. Sebenarnya, ini bisa dianggap sebagai peluang juga. Sebagian besar boneka saat ini sibuk mengisi ulang di sini, dan itu akan memakan waktu lama sebelum mereka kembali. Ini mungkin satu-satunya kesempatan dia akan menyelamatkan mereka. Begitu boneka lainnya kembali, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Zhang Xuan. Tetapi bahkan jika itu masalahnya, saya masih tidak dapat mengalahkan dua boneka yang tersisa untuk menyelamatkan Yu Fei Er. Sementara Zhang Xuan tahu bahwa dia harus dengan kuat menangkap kesempatan ini, kekuatan dari dua boneka iblis dunia lain yang tersisa benar-benar di luar jangkauannya. Belum lagi, jika terjadi perkelahian, kemungkinan gangguan energi spiritual di udara, serta gelombang kejut dari pertukaran pukulan, akan menarik perhatian boneka lainnya juga. Kemungkinan boneka akan mengepung mereka sebelum mereka bisa pergi dari ruang bawah tanah ini. Alasan utama mengapa Zhang Xuan bisa membunuh boneka iblis dunia lain sebelumnya di kamar batu adalah karena bantuan dari pihak Luo Qi, dan penggunaan artefak yang berharga, Crimson Blaze Cauldron. Mengingat bahwa baik Luo Qi maupun artefak itu tidak ada di sini, hampir tidak mungkin bagi Zhang Xuan untuk membunuh dua boneka iblis dunia lain. Pada akhirnya, pilihannya dibatasi karena ranah kultivasinya yang rendah. Benar, aku bisa melakukan itu. Tepat ketika Zhang Xuan menggosok gelabelannya dengan frustrasi, sebuah ide tiba-tiba melintas di benaknya. Dengan hati-hati menganalisis dan memperbaiki berbagai aspek rencananya, matanya perlahan tumbuh semakin cerah. Setelah memastikan bahwa itu layak, jiwanya segera terbang. Dia tidak pergi ke altar tempat Yu Fei Er dan yang lainnya sedang menunggu. Sebagai gantinya, dia dengan cepat kembali ke lorong untuk mengembalikan tiruannya ke cincin penyimpanannya sebelum membungkus energi jiwanya di sekitar cincin dan membawanya ke gang sempit terpencil di dalam kota. Kemudian, dia memanggil tiruannya dan mayat raksasa keluar dari cincin penyimpanannya. Mayat raksasa itu terdiri dari dua bagian, kepala dan tubuh. Itu adalah iblis dunia lain yang telah dipenggalnya kembali di kamar batu. Milik. Zhang Xuan menarik napas dalam-dalam sebelum jiwanya menyelam ke dalam tubuh boneka itu. Halah, mirip dengan humanoid logam tanpa jiwa, boneka-boneka ini juga ditempa dari tubuh asli. Dengan demikian, tidak terlalu sulit bagi jiwanya untuk memasuki tubuh. Hanya saja, karena niat membunuh yang luar biasa dimasukkan ke dalam tubuh, hanya orang yang mengolah seni jiwa jalan surga seperti Zhang Xuan yang bisa memasuki tubuh seperti itu. Peramal jiwa lainnya akan memiliki jiwa mereka hilang bahkan sebelum mereka bisa bersentuhan dengannya. Geji. Begitu jiwa Zhang Xuan meresap ke dalam tubuh, boneka di tanah berkedut, dan mulai berjuang untuk berdiri. Itu memang mungkin. Zhang Xuan menghela nafas lega. Sama seperti Zhang Xuan sedang mempertimbangkan bagaimana dia harus menyelamatkan Yu Fei Er dan yang lainnya, dia tiba-tiba teringat keberadaan mayat ini di cincin penyimpanannya. Meskipun kepala boneka itu dipenggal, itu tidak akan menghalangi kemampuannya untuk menampung jiwa.
Selama Zhang Xuan bisa memilikinya, dia seharusnya bisa memindahkannya. Dia mungkin bisa menipu boneka iblis dunia lain melalui ini dan menyelamatkan Yu Fei'er dan yang lainnya. Boneka kesurupan membungkuk untuk meraih kepalanya dan meletakkannya di lehernya. Kemudian, ia mulai menggoyangkan anggota tubuhnya untuk beradaptasi dengan tubuh baru sebelum berlari ke altar dengan penuh semangat. Tapi baru beberapa langkah, Peng, boneka itu menabrak tiang, dan kepalanya berguling jauh ke kejauhan. Boneka itu segera meraba-raba kepalanya, mengambilnya, dan memasangnya di lehernya sekali lagi. Biasanya berbicara, tidak mungkin bagi siapapun untuk mengatakan bahwa boneka itu saat ini dirasuki. Namun, karena kepala boneka itu telah dipenggal sebelumnya, itu bisa jatuh dengan sangat mudah, dan itu akan menjadi hadiah mati. Aku harus mendukungnya kalau begitu. Jika kepala boneka itu bergoyang di atas lehernya saat bergerak, Zhang Xuan pasti akan terekspos. Dengan demikian, dia hanya bisa mengangkat telapak tangannya tanpa daya untuk menopang kepalanya saat berjalan ke altar. Tempat dia bersembunyi sebelumnya tidak terlalu jauh dari altar, jadi dia tidak butuh waktu lama untuk sampai di sana. Kita celaka. Yu Fei'er dan yang lainnya menunggu dengan penuh harap Zhang Xuan tiba dan menyelamatkan mereka, tetapi siapa yang tahu bahwa boneka iblis dunia lain akan muncul sebagai gantinya. Wajah mereka langsung tenggelam. Penghalang cahaya sudah diambang kehancuran di bawah serangan gabungan dari kedua boneka itu. Dengan satu lagi di sini, nasib mereka disegel. Hanya saja, ada yang sangat aneh dengan boneka ini. Kepalanya miring secara tidak wajar ke satu sisi, dan sepertinya akan jatuh jika bukan karena tangan yang ditempatkan di kepalanya untuk menopangnya. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Boneka dengan kepala bengkok yang tidak wajar segera tiba di depan penghalang cahaya, dan itu menepuk bahu kedua boneka yang masih menabrak penghalang. Kedua boneka itu menghentikan serangan mereka dan berbalik untuk melihat keduanya. Mengaum, boneka dengan kepala bengkok menunjuk ke punggungnya, dan menelusuri jarinya. Yu Fei'er dan yang lainnya melihat sesosok manusia menyelinap ke arah mereka di bawah cahaya redup yang diberikan oleh Night Illumination Pulse. Zhang Xi, setelah melihat dari dekat penampilan pihak lain, Yu Fei'er dan yang lainnya mulai panik. Apa yang pria bodoh itu coba lakukan? Jika Anda ingin menyelamatkan kami, Anda setidaknya harus mencoba mempelajari cara menyembunyikan kehadiran Anda terlebih dahulu. Untuk benar-benar berdiri tepat di depan mutiara penerangan malam seperti itu, bukankah kamu hanya menunggu untuk ditemukan? Lebih penting lagi, setelah diperhatikan oleh boneka dengan kepala tertekuk, Anda tidak hanya tidak segera melarikan diri, Anda bahkan terus maju ke depan. Apakah neraka benar-benar menarik minat Anda sehingga Anda bertekad untuk langsung masuk ke dalamnya? Anda tidak mencoba menyelamatkan kami, Anda mencoba mengadili kematian. Mengaum. Secara alami, dua boneka lainnya juga memperhatikan Zhang Xuan. Mengaum dengan marah, seseorang melangkah dengan paksa ke tanah dan menyerang ke arahnya. Terhadap tuduhan yang menakutkan itu, wajah Zhang Xuan segera memucat karena terkejut. Dia segera mencoba melarikan diri, tetapi tidak mungkin dia bisa berlari lebih cepat dari boneka alam Sein. Dengan demikian, dia dipukul tepat di kepalanya. Peng, wajahnya ambruk seperti donat, dan tubuhnya melayang melewati banyak gedung. Zhang Xi, Zhang Xuan, tidak menyangka bahwa, penyelamat, mereka akan hancur kepalanya bahkan sebelum dia bisa menjangkau mereka. Tubuh Xing Yuan, Wu Zhen, dan yang lainnya gemetar, dan mereka hampir pingsan karena syok. Belum lama ini pihak lain dengan bangga menyatakan bahwa dia akan menyelamatkan mereka. Namun, dia terbunuh segera setelah dia muncul. Ini mungkin operasi penyelamatan paling anti sepanjang masa. Mata Yu Fei'er memerah saat melihat itu, dan dengan bibir bergetar, dia berteriak dengan cemas, bukankah kamu, seharusnya tangguh. Aku belum menang melawanmu dalam taruhan, kamu tidak bisa mati seperti itu. Apa-apaan ini? Bukankah kamu cukup tangguh ketika kamu menggertakku? Mengapa kamu menjadi sangat lemah di hadapan boneka-boneka ini? Bagaimana Anda bisa membiarkan kepala Anda dihancurkan begitu saja? Bukankah seharusnya kamu setidaknya mempelajari pelajaranmu setelah secara tidak sengaja mengurangi tubuhmu menjadi mayat belaka saat berkultivasi di danau pembersihan? Yang lain juga menggelengkan kepala karena kecewa. Mereka tidak dalam posisi untuk berduka atas Zhang Xuan, lagi pula, mereka yang berikutnya. Di sisi lain, boneka yang menghancurkan kepala Zhang Xuan berbalik dan kembali ke penghalang cahaya setelah melenyapkan penyusup. Namun, sebelum bisa jauh, boneka berkepala bungkuk itu menunjuk ke punggungnya sekali lagi. Sambil mengerutkan kening, boneka itu berbalik, hanya untuk melihat orang itu dari sebelum berdiri di depannya dalam posisi tegak. Sementara wajahnya menyerah dan kakinya gemetar, dia berdiri kokoh di tempat. Ah, ini, Xing Yuan, Wu Zhen, dan yang lainnya yang baru saja menyerah semua harapan melebarkan mulut mereka karena terkejut. Untuk bisa berdiri setelah kepalanya tertunduk sedemikian rupa, apa kau serius?
Yu Fei Er yang tercengang bergumam dengan bingung, dia tidak mati. Mengingat sesuatu, melalui bibir merahnya yang bergetar, dia bergumam, apakah dia dirasuki oleh roh lagi? Situasi serupa pernah terjadi di danau pembersihan. Kembali ketika perhatian mereka telah ditangkap oleh sesuatu yang lain, tubuhnya yang tak bernyawa diam-diam merayap kembali ke danau. Mungkinkah sejarah itu berulang? Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang wajahnya tertunduk seperti itu bisa berdiri sekali lagi? Kesurupan itu sendiri sudah benar-benar tak terbayangkan, namun hal itu terjadi 2 kali pada orang yang sama dalam waktu sesingkat itu. Berapa banyak roh pendendam yang telah Anda sakiti? Mengaum. Adegan konyol itu bahkan membuat boneka tanpa emosi itu tertegun sejenak. Tapi setelah itu, ia segera berlari ke depan dan menendang Zhang Xuan. Peng! Di bawah kekuatan tendangan yang kuat, tulang rusuk Zhang Xuan patah, dan dadanya tenggelam ke dalam. Sekali lagi, dia menabrak banyak bangunan, menghilang di tengah awan debu. Yakin bahwa ia telah berhasil membunuh Zhang Xuan kali ini, boneka itu mengangguk puas. Namun, tepat setelah berbalik, ia melihat boneka dengan kepala bengkok menunjuk ke belakangnya dengan ekspresi ketakutan lagi. Memutar kepalanya dengan cemas, boneka itu melihat siluet tegak dengan dada cekung di tengah awan debu. Tangannya diletakkan di pinggangnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Ahahaha. Yu Fei Er, Xing Yuan, dan yang lainnya sudah benar-benar terpana oleh pemandangan di depan mereka. Mereka semua menamparkan pipi mereka dengan erat untuk memastikan apakah mereka sedang bermimpi atau tidak. Apa yang terjadi? Wajahnya tenggelam, dan dadanya tenggelam, namun dia masih berdiri. Sihir macam apa ini? Tidak mengharapkan orang itu masih hidup setelah 2 serangan berturut-turut, boneka itu meraung dengan marah dan berlari ke depan, menyerang Zhang Xuan tanpa henti dengan tinju dan tendangannya. Setelah beberapa saat, Zhang Xuan benar-benar cacat. Setengah dari kepalanya hancur, tubuhnya hancur dan menjadi hampir setipis selembar kertas, dan tulangnya telah menjadi debu. Hanya setelah orang itu direduksi menjadi hanya segumpal daging, boneka itu akhirnya mengakhiri serangannya. Puas, itu berbalik dan berjalan kembali. Tapi sekali lagi, boneka dengan kepala tertekuk menunjuk ke belakangnya. Mengaum dengan marah, ia memutar kepalanya dan melihat sosok yang telah dihancurkan menjadi sesuatu tanpa kemiripan sedikit pun dengan manusia yang berdiri sekali lagi. Lengannya yang hancur diletakkan dengan lemah di pinggangnya, dan matanya dipenuhi dengan ejekan. Persetan, apakah itu benar-benar Zhang-Si? Bagaimana mungkin dia masih hidup setelah semua itu? Aku pasti sedang bermimpi. Yu Fei Er, Xing Yuan, Wu Zhen, dan Ye Qian benar-benar kewalahan oleh kegilaan ini. Mempertimbangkan bagaimana sebagian kepalanya telah diledakkan dan keadaan tragis tubuhnya, seharusnya secara fisik tidak mungkin bagi Zhang Xuan untuk berdiri sama sekali. Ini mungkin tidak sesederhana kepemilikan belaka. Bahkan roh tidak mungkin bisa membuat segumpal daging ini berdiri sekali lagi. Bab 677, terima kasih, Zhang Xuan. Putri ke-6, kamu adalah yang paling berpengetahuan di antara kami di sini. Apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi? Menelan seteguk air liur, Xing Yuan bertanya. Aku. Pada titik ini, Yu Fei Er hampir menangis. Sebagai seorang putri, dia memiliki akses ke banyak manual rahasia eksklusif untuk keluarga kerajaan, dan dia juga terkena banyak teknik unik di dunia. Tapi meski begitu, dia tidak bisa membayangkan satu teknik pun di dunia yang bisa membuat seseorang berdiri setelah direduksi menjadi segumpal daging. Bagaimana denganmu? Xing Yuan menoleh ke Wu Zhen dan bertanya. Mengingat bagaimana yang terakhir menghususkan diri dalam mekanisme, dia mungkin bisa melihat rahasia di balik keanehan ini. Bibir Wu Zhen bergetar saat wajahnya berkedut hebat. Dia berspesialisasi dalam mekanisme, bukan kriptozoologi. Bagaimana dia bisa tahu apa yang sedang terjadi? Sementara beberapa dari mereka menjadi benar-benar gila oleh pergantian peristiwa, kedua boneka itu juga hiruk-pikuk oleh pemandangan di depan mereka. Untuk tetap bisa berdiri setelah semua itu, apakah kamu masih manusia? Boneka berkepala bungkuk itu tampak ketakutan dengan pemandangan di depannya. Dia segera menepuk bahu boneka kedua dengan penghalang cahaya dan menunjuk ke orang mengerikan itu, memberi isyarat untuk pergi ke sana untuk mendukung boneka pertama. Boneka itu ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk setuju. Setelah itu, ia segera berlari ke Zhang Xuan. Niat membunuh yang kuat dari kedua boneka itu tumpang tindih satu sama lain, sehingga memberikan tekanan yang hebat pada mereka yang sebelum kehadiran mereka. Namun, begitu boneka kedua datang menuju dia, Zhang Xuan segera berbalik untuk melarikan diri. Dengan lompatan cepat, dia menghilang ke dalam kegelapan. Mengaum. Tidak menyangka pihak lain masih bisa melarikan diri begitu cepat meskipun direduksi menjadi keadaan seperti itu, kedua boneka itu tercengang. Mereka segera bergegas maju untuk mengejarnya,
Dan tak lama kemudian, mereka menghilang ke kedalaman kegelapan juga. Di sisi lain, menatap Zhang Xuan yang melarikan diri, Yu Fei'er dan yang lainnya tercengang. Karena kamu bisa melarikan diri, apa yang kamu lakukan barusan? Untuk pergi hanya setelah Anda direduksi menjadi keadaan seperti itu, apa yang ada dalam pikiran Anda? Cepat, angkat penghalang cahaya dan pergi. Sama seperti beberapa dari mereka yang bingung dengan situasinya, suara Zhang Xuan terdengar. Tertegun, mereka segera melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Yang mengejutkan mereka, itu sebenarnya berasal dari boneka kepala bengkok. Zhang Shi, kelompok itu menatap boneka di depan mereka dengan mata melebar sempurna. Ya, ini aku. Aku berhasil memikat mereka berdua dengan seni khusus. Cepat pergi bersamaku. Kalau tidak, akan terlambat setelah boneka lain kembali. Boneka kepala bengkok mendesak dengan cemas. Apakah kamu, benar-benar Zhang Shi? Meskipun suaranya pasti milik Zhang Shi, ekspresi biadab pada boneka itu membuatnya sulit untuk menyatukan mereka berdua. Belum lagi, mereka baru saja melihatnya dihancurkan menjadi segumpal daging, bagaimana dia menjadi boneka dalam sekejap mata. Bahkan penyamaran yang paling mahir pun tidak akan berlebihan. Aku benar-benar dia. Kamu kalah taruhan denganku, dan kamu saat ini masih melayani sebagai pelayanku. Tidak ada waktu bagi mereka untuk disia-siakan. Mengetahui bahwa itu normal bagi pihak lain untuk mencurigainya mengingat penampilannya saat ini, Zhang Xuan segera mencoba untuk memvalidasi kredibilitasnya. Dia membalikkan Xing Yuan dan berkata, kembali ke danau pembersihan, kamu datang untuk mencariku, memintaku untuk mengakui kekalahanku. Baiklah, aku percaya padamu. Kamu adalah Zhang Xuan. Wajah Yu Fei'er memerah sedangkan garis hitam menggores wajah Xing Yuan. Tidak banyak orang yang tahu Yu Fei'er menjadi pelayan, dan masalah tentang Xing Yuan yang meminta Zhang Xuan untuk mengakui kekalahan taruhan hanya diketahui oleh mereka berdua. Dengan demikian, ini menjadi bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa boneka itu memang Zhang Shi. Setelah menegaskan identitas pihak lain, Yu Fei'er mengangkat tangannya dan meraih sesuatu, dan penghalang cahaya menghilang. Ayo pergi. Mengetahui bahwa ada batasan berapa lama tiruannya dapat mengalihkan perhatian kedua boneka itu, Zhang Xuan segera memimpin sambil memegangi kepalanya. Tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia menyadari bahwa tidak ada yang mengikutinya, jadi, dia berbalik, hanya untuk melihat mereka berempat masih duduk di tanah dengan wajah pucat. Apa yang salah? Dia bertanya dengan cemberut. Luka kami lebih parah dari yang kami kira, kami tidak bisa bergerak sama sekali. Xing Yuan berkata dengan canggung. Pihak lain telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk merencanakan operasi ini untuk menyelamatkan mereka, namun mereka tidak dapat melarikan diri karena luka parah mereka. Seluruh kelompok merasa bahwa mereka telah mengecewakan Zhang Xuan. Kurasa kita tidak akan bisa lolos, jadi tolong bawa kembali tubuh Grandmaster Wu Yangzi bersamamu. Beritahu Akademi bahwa kita telah menyelesaikan misi kita, dan kita tidak mengecewakan Akademi. Xing Yuan berkata dengan rahang terkatup. Itu setidaknya 7 hingga 8 kilometer ke lorong. Mengingat luka parah mereka, mereka pasti akan ditangkap sebelum mereka bisa mencapainya. Karena tidak mungkin bagi mereka untuk pergi, mereka lebih suka Zhang Xuan membawa kembali mayatnya. Setidaknya, ini akan memberi nilai pada kematian mereka. Apa gunanya membawa mayat kembali? Tidak mengharapkan orang itu mengucapkan kata-kata seperti itu pada waktu seperti itu, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, tindakan ini menyebabkan kepalanya jatuh lagi. Dengan tergesa-gesa mengambilnya dan menanamkannya di lehernya, dia menoleh untuk melihat Wu Zhen dan bertanya, apakah kamu punya anggur? Anggur. Wu Zhen terkejut sesaat sebelum mengangguk. Menjentikkan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan labu. Dia menikmati anggur, jadi dia sering membawa labu anggur seperti itu bersamanya. Zhang Xuan menangkap anggur dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia membuat koneksi dengan tubuh utamanya yang saat ini dia simpan di dalam cincin penyimpanan. Jalur surganya Zenki hanya terkandung di dalam tubuh utamanya, jadi dia tidak bisa memasukkannya hanya melalui jiwanya. Jika sebelumnya, dia harus mengeluarkan tubuh utamanya dan memasukkan jiwanya terlebih dahulu sebelum dia bisa memasukkan Zenki jalur surga ke dalam anggur. Namun, setelah mencapai Mind of Void, tubuh fisiknya mampu bergerak bahkan tanpa jiwa di dalamnya. Gugu-gugu. Setelah memasukkan 7 hingga 8 gelombang Zenki ke dalam labu anggur, Zhang Xuan mengeluarkannya dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Yu Fei'er. Minumlah beberapa teguk. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia lakukan, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bertanya. Karena itu, dia segera membuka tutup labu dan meminumnya tanpa ragu-ragu. Saat anggur yang kaya turun ke tenggorokannya, dia merasakan aliran hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Dalam waktu kurang dari 2 napas,
rasa sakit luar biasa yang dia derita berubah menjadi sensasi mati rasa belaka, dan luka menganga dari sebelumnya telah sembuh sepenuhnya. Ini, melihat tubuhnya yang pulih, Yu Fei'er tercengang. Mungkinkah ini, obat pemulihan suci yang dibicarakan Wu Zhen? Itu benar-benar sangat tangguh. Dia dengan cepat memberikan labu anggur untuk diminum 3 orang lainnya, dan segera, mereka semua pulih sepenuhnya. Xing Yuan, simpan mayat Grandmaster Wu Yangxi. Ayo pergi. Melihat semua orang telah pulih, Yu Fei'er dengan cepat menginstruksikan sebelum kelompok itu buru-buru mengikuti di belakang Zhang Xuan. Setelah memulihkan kekuatan mereka, mereka bergerak dengan langkah cepat. Satu-satunya masalah yang mereka temui adalah Zhang Xuan harus menopang kepalanya dengan hati-hati agar tidak jatuh dari lehernya secara tidak sengaja. Kita harus mempercepat. Tidak punya pilihan, Zhang Xuan memutuskan untuk memegang kepalanya di depan dadanya dan menyerbu ke depan. Meskipun jiwanya tidak sepenuhnya cocok dengan boneka itu, dia masih mampu mengeluarkan kekuatan alam Sein boneka itu secara signifikan. Hanya dengan satu lompatan, dia akan mampu menempuh jarak yang jauh. Yu Fei'er dan yang lainnya harus memaksakan diri hingga batasnya hanya untuk bisa mengejar. Dalam waktu singkat, mereka berempat sudah menempuh 3 kilometer. Lorong itu perlahan-lahan semakin dekat dan dekat dengan mereka. Semuanya, cepatlah. Kita akan aman begitu kita melarikan diri dari lorong, desak Zhang Xuan. Pintu masuk yang sempit dari lorong akan sempurna bagi Zhang Xuan untuk mengatur formasi bintang 6 dan memblokir boneka iblis dunia lain, sehingga memungkinkan semua orang untuk melarikan diri dengan aman. Mengaum. Tepat ketika mereka melarikan diri dengan sekuat tenaga, mereka tiba-tiba mendengar raungan marah di udara. Sepertinya boneka-boneka itu akhirnya menyadari bahwa mereka hilang. Seiring dengan raungan itu, bayangan tiba-tiba melintas di sekeliling mereka, dan boneka-boneka yang sedang mengisi ulang di sungai sebelumnya muncul di hadapan mereka, menghalangi jalan mereka untuk maju. Sial, wajah Zhang Xuan menjadi gelap. Dia telah bergegas selama ini dalam ketakutan bahwa orang-orang ini akan kembali setelah mereka selesai mengisi kembali energi mereka. Siapa yang tahu bahwa terlepas dari usahanya, dia masih akan terlambat bernapas. Apa yang kita lakukan sekarang? Tidak menyangka bahwa mereka akan dikelilingi oleh begitu banyak boneka setelah melarikan diri sejauh ini, Yu Fei'er dan yang lainnya menjadi pucat pasi. Mereka hanya bisa melarikan diri sebelumnya karena banyak artefak pertahanan mereka yang menghalangi serangan boneka. Sekarang setelah mereka semua dikonsumsi, bagaimana mereka bisa melarikan diri dari pengepungan ini? Mengaum. Zhang Xuan melangkah maju untuk menjelaskan, tetapi sebuah boneka bergegas maju untuk menendangnya. Peng! Kepala dan tubuhnya segera terpisah, keduanya jatuh dengan keras ke tanah. Boneka-boneka ini, benar-benar bisa membedakan teman dari musuh bahkan di antara mereka sendiri. Zhang Xuan menyipitkan matanya. Zhang Xuan saat ini berada di tubuh boneka iblis dunia lain. Meskipun kepalanya bisa jatuh kapan saja, penampilan luarnya tidak berbeda dari yang lain. Dalam keadaan normal, boneka lain seharusnya tidak bisa mengenali Zhang Xuan, dan dia akan bisa berbaur sebagai rekan mereka. Siapa yang tahu bahwa dia akan dipukul tanpa ragu-ragu? Tanpa ragu, boneka mampu menentukan musuh mereka. Bukankah boneka adalah sejenis mekanisme yang tidak memiliki kecerdasan diri? Bagaimana itu bisa membedakan antara musuh dan sekutu? Sial, mendorong dirinya sendiri dari tanah, boneka tanpa kepala itu menyerang ke arah yang menyerangnya. Embusan angin kencang menderu, dan kekuatan besar mengalir keluar dari tinjunya. Peng! Boneka lawan bertemu dengan kepalan boneka tanpa kepala dengan tinjunya sendiri, dan boneka tanpa kepala itu segera terlempar terbang sekali lagi. Meskipun boneka itu kuat, ranah kultivasi jiwa Zhang Xuan saat ini hanya berada di puncak ranah roh konsonan, sehingga mencegahnya untuk memanfaatkan kekuatan penuh dari ranah Sein. Secara alami, dia tidak cocok untuk pihak lain. Geji-geji. Sementara Zhang Xuan bentrok dengan salah satu boneka iblis dunia lain, yang lain perlahan-lahan mendekati Yu Fei'er dan yang lainnya. Sepertinya mereka akan maju untuk membunuh yang terakhir kapan saja sekarang. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan mati. Dengan wujudnya saat ini sebagai jiwa, masih mungkin bagi Zhang Xuan untuk melarikan diri. Namun, jika dia melakukannya, Yu Fei'er dan yang lainnya akan terbunuh pada saat berikutnya. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus menyerah setelah melalui semua upaya itu? Lupakan saja, kalau begitu aku akan mempertaruhkan segalanya. Sama seperti Zhang Xuan yang benar-benar bingung, dia tiba-tiba teringat detak jantung besar yang dia lihat sebelumnya, serta rasa hormat yang ditunjukkan oleh boneka itu. Sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalanya. Karena kalian semua ingin membunuh kami, ayo turun bersama-sama. Aku akan menghancurkan hati sekarang juga. Berteriak dengan marah, boneka yang dikendalikan Zhang Xuan segera melompat dan berlari lurus ke sungai. Mengaum, 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 mengaum. Mendengar teriakan Zhang Xuan dan arah gerakannya,
boneka-boneka itu tercengang sesaat sebelum serentetan kegilaan menginfeksi mereka semua. Perhatian mereka segera teralih dari Yu Fei'er dan yang lainnya, dan mereka buru-buru mengejar Zhang Xuan. Kalian semua harus pergi sekarang, tidak perlu khawatir tentang aku. Melihat orang-orang itu mengejarnya, Zhang Xuan menghela nafas lega. Dia menoleh ke Yu Fei'er dan yang lainnya dan melolong. Zhang Xuan, tidak mengharapkan Zhang Xi untuk menarik semua boneka sendirian hanya agar mereka bisa pergi, Yu Fei'er, Xing Yuan, dan yang lainnya merasa hati mereka menegang, dan mata mereka memerah karena gelisah. Jika mereka menyimpan dendam atau bahkan iri padanya sebelumnya, yang tersisa sekarang hanyalah rasa terima kasih. Untuk menyelamatkan mereka, pihak lain rela menempatkan dirinya dalam posisi bahaya besar. Tidak heran mengapa Zhang Xi sangat dihormati oleh murid-muridnya dan sangat dipercaya oleh kelompok dari Kekaisaran Hongfeng. Karakternya memang layak dihormati. Zhang Xi, terima kasih. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang diciptakan Zhang Xi dengan mempertaruhkan nyawanya. Ayo pergi. Sambil menggertakkan giginya, Xing Yuan dan yang lainnya dengan cepat melarikan diri ke lorong. Previous, bab 678, Zhang Xuan mati lagi. Bagi mereka, Zhang Xi dengan rela memikat boneka-boneka itu ke kedalaman ruang bawah tanah, menggunakan dirinya sebagai umpan. Jika mereka tetap di sini dan membiarkan diri mereka terbunuh, mereka benar-benar akan mengecewakan semua orang. Dengan mata yang dipenuhi dengan emosi yang tak terlukiskan dan intens, mereka mengerahkan kekuatan di luar batas mereka, dan hanya dalam beberapa lusin napas, mereka tiba di lorong sekali lagi. Melihat ke kejauhan, kota bawah tanah tampaknya telah diselimuti oleh jubah kegelapan. Cahaya redup dari Night Illumination Pulse tidak bisa lagi terlihat jelas dari lokasi mereka saat ini. Mengaum, 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 ledakan, ledakan, ledakan. Samar-samar, teriakan boneka iblis dunia lain dan suara benda pecah bisa terdengar. Mengetahui bahwa lorong itu juga tidak aman, hanya satu boneka di sini yang dapat membersihkan semuanya, Xing Yuan berkata, tempat ini tidak aman, ayo naik dulu. Zhang Xi, harus memiliki rencana pelarian dalam pikiran. Mengetahui bahwa mereka tidak akan membantu bahkan jika mereka menunggu di sini, kerumunan menuju, dan tak lama, mereka berdiri di pintu masuk lorong. Luo Qi, yang sedang menunggu di atas, segera bergegas menyambut kelompok itu dengan penuh semangat saat melihat mereka. Kalian semua akhirnya kembali. Apakah kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Tidak ada sedikit pun kelegaan atau kegembiraan yang seharusnya dimiliki seseorang setelah melarikan diri dari bahaya di wajah Yu Fei'er dan yang lainnya. Sebagai gantinya, mereka tanpa sadar terus mengirimkan tatapan khawatir ke lorong. Apa yang salah? Melihat keanehan mereka, Luo Qi mengerutkan kening. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan tubuhnya membeku. Di mana guru? Dia, Xing Yuan mengepalkan tangannya erat-erat dengan gelisah, dan dengan gumpalan di tenggorokannya, dia berkata dengan suara serak, untuk menyelamatkan kita, dia menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memancing semua boneka iblis dunia lain pergi. Umpan, wajah Luo Qi segera terkuras dari semua warna. Ada berapa boneka? Kalau hanya satu atau dua, guru, seharusnya masih bisa kabur. Gurunya memiliki cara yang luar biasa. Jika itu hanya satu atau dua boneka, dia seharusnya tidak terlalu dalam bahaya. Dengan wajah pucat, Xing Yuan berkata, ada, lebih dari 20 dari mereka di sana. Lebih dari 20. Luo Qi merasa seolah-olah hatinya telah jatuh ke dalam ruang es. Dia mempercayai kemampuan gurunya, tetapi masih tidak mungkin baginya untuk melawan begitu banyak boneka sendirian. Mereka berdua membutuhkan banyak upaya untuk berurusan dengan satu boneka dari kamar batu sebelumnya. Dalam proses melakukannya, mereka berdua hampir mati juga. Untuk menghadapi lebih dari 20 secara bersamaan, ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Tidak, aku harus pergi dan menyelamatkan guru. Sambil menggertakkan giginya dengan tekad, Luo Qi bergegas ke lorong. Namun, sebelum dia bisa pergi jauh, Yu Fei'er menghentikannya. Qi, tenanglah. Zhang Xi telah menempatkan dirinya dalam kesulitan seperti itu hanya untuk menyelamatkan kita. Jika kamu masuk sekarang, bukankah semua usahanya akan sia-sia? Meskipun Yu Fei'er juga panik di dalam, dia mengerti niat Zhang Xi, dan itulah sebabnya dia menahan diri. Mereka terlalu lemah saat ini. Bahkan jika mereka terburu-buru, mereka tidak akan membantu sama sekali. Luo Qi gemetar karena gelisah, dan butiran air mata perlahan mengalir di pipi putihnya. Bahkan saat kembali ke ruang batu, untuk membiarkannya pergi duluan, gurunya memilih untuk melawan boneka itu sendirian, meskipun ada risiko kematian. Dan sekarang, untuk menyelamatkan Yu Fei'er dan yang lainnya, meskipun mengetahui bahwa itu adalah sarang boneka iblis dunia lain di bawah, dia masih bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Dan sekarang,
Dia bahkan membiarkan dirinya menjadi umpan agar yang lain bisa lolos. Guru, bagaimana kami bisa membayar hutang ini kepada Anda? Luo Qi, kami memahami perasaan Anda, tetapi apakah Anda pikir Anda adalah satu-satunya yang ingin bergegas dan menyelamatkannya? Tetapi jika kami melakukannya, kami hanya akan mengecewakan harapan dan perasaan yang telah dipercayakan Zhang Xi untuk kita. Xing Yuan melangkah maju dan berkata, hanya ada satu hal yang bisa kita lakukan sekarang, yaitu menunggu di sini dengan sabar untuk kepulangannya. Mari kita berdoa agar dia dapat menciptakan keajaiban sekali lagi. Sebagai siswa berbakat dari Akademi Guru-Guru, dia dapat melihat inti masalahnya dengan mudah. Sebagai guru Master Bintang 5, mereka sama sekali tidak lemah. Tetapi melawan boneka-boneka itu, kekuatan mereka tidak akan berbeda dengan melempar telur ke batu. Dengan alam kultivasi mereka saat ini, hanya ada satu hasil yang akan muncul dari bergegas masuk kematian. Memang, Zhang Xi akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup sendirian. Jika kita terburu-buru, kita tidak hanya tidak akan membantu, kita bahkan mungkin menjadi beban baginya, Ye Qian menambahkan. Jejak air mata mengalir di pipi Luo Qi saat dia menjawab dengan bibir bergetar, saya mengerti. Dia mengerti semua ini di lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah semua waktu yang dia habiskan bersama gurunya, dia sangat menyadari siapa gurunya itu. Gurunya adalah orang yang akan memilih moral daripada hidupnya. Justru kualitas inilah yang membuatnya dihormati dan dikagumi oleh begitu banyak orang. Dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa yang lain benar. Jika dia menerobos masuk sekarang, dia hanya akan menjadi beban bagi pihak lain. Yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Zhang Xi sekarang adalah menunggu di sini. Melihat Luo Qi akhirnya menyerah, Xing Yuan mengangguk. Tetapi pada saat itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Hong lama, retakan mulai muncul di jembatan, dan sungai di bawahnya tiba-tiba mengamuk. Apa yang terjadi? Kelompok itu terkejut. Mengapa tiba-tiba ada getaran hebat seperti itu? Huala, saat mereka bingung, pecahan batu tiba-tiba mulai berjatuhan dari langit-langit. Jembatan dan lorong yang menuju ke ruang bawah tanah runtuh seketika. Ini buruk, seluruh ruang bawah tanah akan runtuh. Xing Yuan menyipitkan matanya saat dia berteriak, cepat, keluar. Jika ruang bawah tanah runtuh pada mereka, mereka akan dikubur hidup-hidup. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka. Jadi, tanpa ragu-ragu, mereka segera berlari ke jalan keluar dari ruang bawah tanah. Bergerak dengan kecepatan tertinggi mereka dapat kembali ke lembah gunung dalam waktu 7 hingga 8 napas. Begitu mereka keluar, mereka tiba-tiba merasakan getaran besar lainnya, dan sebagian besar tanah lembah tiba-tiba runtuh, membentuk depresi besar. Seolah-olah semua yang terjadi adalah mimpi. Ruang bawah tanah telah menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Guru, kaki Luo Qi akhirnya menyerah, dan dia jatuh dengan lemah ke tanah. Jika sebelumnya masih ada kemungkinan gurunya bisa keluar, bagaimana mungkin masih ada harapan sekarang? Wajah Yu Fei'er juga memucat, dan dia duduk dengan lemah di samping teman dekatnya. Dia telah bersaing dengan Zhang Xuan selama ini, ingin mengalahkannya dalam taruhan. Tapi dia tidak pernah ingin dia mati. Belum lagi, semua ini hanya terjadi karena pihak lain berusaha menyelamatkan mereka. Mengingat potongan-potongan tentang orang itu, dia tiba-tiba merasa bahwa dia sangat tidak dewasa. Pada akhirnya, semua prasangka yang dia miliki terhadap pihak lain adalah karena kemarahannya karena diabaikan. Sebenarnya, setelah menyaksikan kekuatan hebat pihak lain dan pengetahuan yang luas, bahkan dia yang angkuh tidak bisa tidak mengaguminya juga. Setelah hening sejenak, Ye Qian mengepalkan tinjunya erat-erat dan menyatakan, aku akan kembali ke istana kerajaan dan meminta ayahku untuk mengirim pasukan ke sini, bahkan jika kita harus membalikkan seluruh area, kita harus menyelamatkan Zhang Xi. Setelah mendengar kata-kata itu, Yu Fei'er juga berdiri dengan tegas, bersiap untuk pergi bersama Ye Qian. Itu benar, aku akan menemanimu. Jika Ye Wentian tidak mengirim pasukan apapun, aku akan melaporkan masalah ini kepada ayahku. Pada saat ini, pikirannya hanya dipenuhi dengan satu pikiran, dia tidak boleh mati. Kalian berdua tidak bisa pergi. Saat keduanya hendak pergi, Xing Yuan berlari ke depan untuk memblokir mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Menyipitkan matanya, aura permusuhan mulai muncul dari Yu Fei'er. Kekuatan penuh dari seorang pembudidaya alam transenden mortal 6 dan jembatan kosmos meledak seketika, membawa kekuatan menakutkan yang bahkan menyebabkan udara mengerang ketakutan. Alasan dia kalah dari Zhang Xuan sebelumnya adalah karena serangan yang terakhir ditujukan pada organ vitalnya, sehingga mencegahnya menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi melawan Xing Yuan, dia tidak akan menghadapi masalah seperti itu. Aku tidak bermaksud menghentikanmu, tapi, apakah kamu sudah memikirkan masalah ini? Tidak menyangka putri ke-6 benar-benar berniat untuk melawannya, wajah Xing Yuan berubah menjadi putih mengerikan. Sambil menggertakkan giginya,
dia berkata, kamar bawah tanah ini melibatkan Wu Yangzi dan iblis dunia lain. Apakah Anda tahu konsekuensi apa yang akan muncul jika berita ini menyebar? Persetan dengan konsekuensinya, menyingkirlah dariku. Yu Fei Er meraung. Xing Yuan benar. Pada saat ini, suara lembut tapi tegas terdengar. Luo Qiki berdiri dan berjalan, tubuhnya masih sedikit gemetar. Bahkan jika satu pun dari boneka iblis dunia lain di ruang bawah tanah digali, itu berpotensi membasmi seluruh kekaisaran Huanyu. Banyak nyawa akan hilang, saya percaya bahwa ini juga bukan yang diharapkan guru. Petik 2. Aku, Yu Fei Er mengepalkan tinjunya dengan frustrasi. Guru adalah orang yang penyayang. Karena dia rela menyerahkan nyawanya untuk kalian semua, bagaimana mungkin dia tega melihat jutaan nyawa melayang seperti itu? Luo Qiki berkata dengan mata memerah. Boneka alam Sein sudah menjadi eksistensi yang tangguh, dan pasukan 20 dari mereka tidak kurang dari destruktif. Tidak ada kekaisaran tier 2 yang bisa melawan kekuatan seperti itu. Bahkan jika Kaisar Ye Wentian mengirim setiap prajurit terakhir di kekaisaran Huanyu, mereka tetap tidak akan bisa menyelamatkan gurunya. Hanya orang suci sejati yang bisa melakukannya. Jika mereka membiarkan boneka-boneka itu lepas saat mencoba menyelamatkan gurunya, dia tidak akan pernah memaafkan mereka, bahkan dalam kematian. Ini karena, dia adalah orang yang begitu mulia. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yu Fei Er bertanya dengan cemas. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah segera kembali ke Akademi Guru-Guru dan melaporkan masalah ini kepada para tetua sehingga mereka akan datang ke sini untuk menangani masalah ini. Kata Luo Qiki. Xing Yuan mengangguk setuju. Itu benar. Jika kita ingin menyelamatkan Zhang Xi, akan lebih baik bagi kita untuk segera kembali ke akademi dan melaporkan masalah ini kepada atasan dan menyuruh mereka mengirim orang ke sini. Ini adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Petik 2. Yu Fei Er juga mengangguk sebelum mengeluarkan beberapa instruksi. Baiklah kalau begitu, Xing Yuan, karena mayat Grandmaster Wu Yangzi ada di cincin penyimpananmu, kamu dan Ye Qian akan kembali ke akademi sekarang juga. Di sisi lain, Luo Qiki dan aku akan menunggu di sini, sampai dia keluar. Ini, Xing Yuan tercengang. Dia tidak berpikir bahwa Yu Fei Er akan bersikeras untuk tetap tinggal di sini. Fei Er benar, kami akan menunggunya di sini. Kalian berdua harus bergegas. Masalah ini sangat penting, jadi kamu harus melaporkannya kepada para tetua secara langsung. Jika tidak, tidak mungkin, akademi akan mengirim ahli alam Sein. Luo Qiki mengangguk. Meskipun dia memiliki token komunikasi yang memungkinkan dia untuk berkomunikasi dengan akademi, setiap ahli alam Sein adalah aset berharga bagi akademi. Tanpa bukti yang cukup untuk mendukung cerita mereka, tidak mungkin seorang Sein dikirim ke sini. Untuk melakukannya, mereka harus menunjukkan mayat Wu Yangzi secara langsung. Baik, memahami alasan di baliknya, Xing Yuan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Tapi jika kita mengambil binatang roh udara itu, bagaimana kamu berniat untuk kembali? Mereka berempat datang dengan binatang roh udara Transcendent Mortal 6 dan jika mereka berdua membawanya ke Akademi Guru-Guru, bagaimana dua lainnya akan meninggalkan Gunung Hijau? Tidak perlu khawatir tentang kita. Jika itu benar-benar terjadi, kita hanya akan menuju ke aula binatang Huanyu terdekat. Dengan identitas kita sebagai guru utama, pasti akan mudah bagi kita untuk meminjamkan binatang roh udara. Petik 2. Luo Qiki menjabat tangannya sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke depresi. Bahkan pada saat ini, dia masih berdoa agar kotorannya terguling, dan guru mudanya keluar dari depresi. Jika itu terjadi, tidak peduli seberapa kotor pihak lain, dia pasti akan bergegas ke depan untuk memeluknya tanpa ragu-ragu. Baiklah kalau begitu, kita berangkat. Mengetahui bahwa tidak ada waktu untuk disia-siakan, Xing Yuan segera memberi isyarat ke langit, dan pekikan keras terdengar. Setelah itu, binatang roh udara turun ke tanah. Ayo pergi. Bersama dengan Ye Qian, dia melompat ke punggung binatang roh itu. Binatang roh itu lepas landas, dan tak lama kemudian, mereka sudah menghilang di tengah awan. Setelah kepergian mereka, Luo Qiki dan Yu Fei Er menatap depresi di depan mereka, tidak berkedip, menunggu dengan penuh perhatian hingga Zhang Xuan kembali. Dengan kemampuannya yang luar biasa, dia tidak mungkin mati. Meskipun mereka terus mengulangi ini dalam pikiran mereka, mereka tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Seiring dengan berjalannya waktu, harapan mereka perlahan memudar. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu, tetapi tidak ada gerakan sedikit pun. Api harapan yang mereka pegang erat-erat telah layu dalam keputusasaan. Mungkinkah Zhang Xi benar-benar mati kali ini? Bahkan jika dia benar-benar mati, jika dia bisa dirasuki sekali lagi dan muncul di hadapan mereka, itu masih akan menjadi penghiburan besar bagi mereka. Previous.